Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Perkenalkan, nama Ibu Bu Rizka. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menemani kalian belajar tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran pertama. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya, agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan bahwa pada kali ini yang akan kita pelajari adalah pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang cerita fiksi dan juga pembelajaran IPA tentang gaya. Langsung saja yuk mulai pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dengan tepat. 2. Siswa dapat bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. 3. Siswa dapat menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi. 4. Siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. 5. Siswa dapat menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. 6. Siswa dapat mempraktikkan gaya dorongan dan tarikan. 7. Siswa dapat menyajikan hasil percobaan tentang gaya dan gerak secara tertulis. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut ini merupakan lingkungan daerah tempat tinggal Udin. Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya. Nah, amati lagi gambar yang sebelumnya ya, karena gambar tersebut menunjukkan bagian dari lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal, lingkungan yang ditunjukkan berupa beberapa rumah yang di sekitarnya masih banyak pohon. Pada gambar juga terlihat hamparan sawah dengan para petani yang sedang bekerja. Terlihat juga binatang berupa ayam dan sapi. Lingkungan tempat tinggal pada gambar tepat dinamakan sebagai pedesaan. Di daerah tempat tinggal kamu, bagaimana tempat tinggalmu? Nyamankah kamu tinggal di sana? Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Talaga Warna. Apakah kamu pernah mendengar cerita asal mula Talaga Warna? Mari kita cari tahu. Nah, anak-anak, Udin dan keluarganya sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat tempat wisata Talaga Warna. Talaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Saat Udin berwisata di Talaga Warna, ayah Udin menceritakan asal mula Talaga Warna. Cerita asal mula Talaga Warna merupakan cerita turun-temurun yang terkenal di daerah tersebut. Mari kita baca cerita asal mula Talaga Warna. Asal mula Talaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya, raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu ia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung tersebut terbuat dari untayan permata berwarna-warni.
Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. "Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya," kata raja. Raga bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. "Aku tak suka kalung ini, ayah," tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha memujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke lehernya. "Aku tidak mau. Aku tak suka kalung itu. Kalung itu jelek," teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana membentuk danau. Anehnya, air danau tersebut berwarna-warni, seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau tersebut dikenal sebagai nama Talaga Warna. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Udin menarik ayunan. Kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya, ayunan itu bergerak saat ditarik. Ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Hai teman-teman, salam Neobi. Ada 5 hal yang perlu kita ingat tentang gaya dan gerak. Pertama, pengertian gaya. Gaya diartikan sebagai tarikan atau dorongan. Gaya termasuk besaran yang mempunyai nilai dan arah. Artinya, dalam menyebutkan gaya harus jelas nilai dan arahnya. Satuan gaya adalah Newton, dilambangkan dengan huruf N. Contoh gaya berupa tarikan, di antaranya gaya kuda menarik kereta, gaya anak mengangkat timba air, dan gaya anak menarik benang layang-layang. Contoh gaya yang berupa dorongan di antaranya gaya pada saat mendorong mobil mogok, gaya penjual mendorong gerobak baksonya, dan gaya dorong mesin pesawat untuk menggerakkan pesawat. Kedua, pengaruh gaya terhadap gerak. Apa saja ya pengaruhnya? Yuk simak penjelasan berikut. Pengaruh gaya terhadap gerak ada 3, yaitu menggerakkan benda diam, mempercepat gerakan, dan memperlambat gerakan. Menggerakkan benda diam, contohnya yaitu bola yang diam akan bergerak setelah ditendang. Hal ini terjadi karena
Bola yang diam mendapat gaya dari tendangan kaki. Mempercepat gerakan. Contohnya yaitu saat motor yang sedang melaju, kemudian gas ditambah, maka motor akan melaju lebih cepat. Hal ini terjadi karena dengan ditambahnya putaran gas, terjadi tambahan gaya pada mesin motor. Memperlambat gerakan. Contoh keadaan ini adalah saat motor melaju kencang kemudian direm. Maka gerak motor akan menjadi pelan atau diam. Hal ini terjadi karena adanya gaya hambat pada roda. Gaya hambat tersebut berupa gaya gesek antara kanvas rem dan juga dengan ban. Ketiga, pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Benda yang diberi gaya bentuknya bisa berubah menjadi dua keadaan, yaitu memanjang dan memipih. Contoh perubahan memanjang adalah pentil yang ditarik. Saat ditarik oleh tangan, bentuk pentil akan menjadi lebih panjang dari awalnya. Contoh memipih adalah balon yang ditekan. Saat ditekan dengan kedua tangan, bentuknya yang semula bulat akan menjadi pipih. Keempat, pengukur gaya. Gaya diukur dengan alat yang bernama dinamometer. Dinamometer yang digunakan untuk mengukur gaya-gaya sederhana dinamakan neraca pegas. Neraca pegas ini sering digunakan dalam percobaan di laboratorium atau di kelas. Yang kelima, besar gaya. Besar kecilnya gaya bergantung dari sumber gayanya. Sumber gaya yang kuat akan menghasilkan gaya yang besar. Sedangkan sumber gaya yang lemah akan menghasilkan gaya yang kecil. Contohnya, dorongan anak kecil tak mampu menggeser lemari. Hal ini karena gaya yang dihasilkan anak kecil tak cukup untuk melawan berat lemari. Lain halnya dengan dorongan orang dewasa yang dengan mudah menggerakkan lemari. Hal ini karena gaya dorongnya lebih besar dari berat lemari. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Baiklah anak-anak, tadi kita telah belajar tentang cerita fiksi dan juga gaya. Cerita fiksi merupakan sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan dari seorang penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Tadi kita telah membaca cerita fiksi tentang Talaga Warna. Sedangkan gaya dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi suatu benda. Baiklah, sampai di sini saja pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak dapat memahami pembelajaran yang disampaikan pada kali ini. Selanjutnya akan ada evaluasi yang akan Ibu berikan. Ibu pandu lagi di grup WhatsApp ya. Sebelum akhir pembelajaran, Ibu mau menyampaikan bahwa kepada kalian semua di masa pandemi ini tetap patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Anak-anakku harus jaga kesehatan, jangan lupa untuk makan gizi seimbang. Dan mari kita tetap jaga kelestarian alam ya. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Ibu harap anak-anak dapat mematuhi apa yang Ibu sampaikan tadi. Jangan lupa ingat pesan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.